Sebelum kita mulai ibadah kita harus tahu bahwa ibadah bukan rutinitas. Bahwa ibadah adalah tanda syukur kita kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan tiap-tiap hari. Makanya kita datang beribadah dan mengucap syukur. Biarlah kita bisa beribadah hari ini dengan sukacita yang kita dapat dari Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa yang baik, untuk semua kebaikan yang Kau berikan atas hidup kami. Kami tahu Tuhan, dalam kehidupan kami setiap hari Kau menyertai kami. Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kami sering hidup dengan pikiran kami sering hidup dengan pemberontakan kami hidup dengan kegelisahan kami. Ampuni kami Bapa. Biarlah Engkau ambil beban ini Tuhan. Beban yang selama ini membuat kami berat, membuat kami marah, membuat kami kesal, membuat kami ingin teriak, bahkan membuat kami ingin lari daripada-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami datang ke hadapan-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu kami tenang di dalam Engkau. Kami tahu kami kuat di dalam Engkau Bapa. Biarlah Tuhan Engkau ganti penderitaan menjadi sukacita. Engkau ganti kelemahan menjadi kekuatan. Karena kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami dan tariklah kami ke pangkuan-Mu. Tariklah kami ke pelukan-Mu Tuhan. Supaya kami merasakan tenang dan damai Tuhan. Supaya kami tahu Tuhan di tengah-tengah masalah kami, tengah-tengah kehidupan kami, ada Engkau yang selalu menopang kami. Ada Engkau yang selalu memeluk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuduskan setiap kami di tempat ini. Semua alat musik yang kami pakai. Kuduskan Tuhan di sekeliling kami Bapa. Biarlah Engkau hadir Tuhan dengan kemuliaan-Mu. Jamah setiap hati kami. Kuatkan setiap kami. Supaya kami semakin melihat kemuliaan demi kemuliaan-Mu Bapa. Sertai kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Hadirlah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi
keadaan kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau besar. Karena Engkau lebih besar daripada apapun di tengah-tengah dunia ini dalam hidup kami. Terima kasih buat cinta-Mu Bapa. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat apa yang Ku dapatkan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Aku hanya ingin bersama-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, oh Tuhanku, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Aku memuji-Mu Bapa, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Aku menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yesus Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Bapakku. Aku mau menikmati hari lepas hari bersama-Mu Tuhan. Karena itulah yang membuat aku damai Tuhan Yesus. Aku mau tinggal Tuhan. Bukan satu hari, tapi selama-lamanya aku tinggal di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Karena Kaulah pengharapanku Bapa. Kaulah pengharapanku Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Tuhan, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Di mulutku
kepadamu ya Allah. Itulah kami mau berikan Tuhan. Kami mau menghormati Engkau Tuhan sepanjang umur kami. Karena Kaulah kemuliaan yang harus kami sembah dan kami kenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Karena Kau mengizinkan aku jadi kuat Tuhan. Karena Kau mengizinkan aku menjadi kuat Bapa. Tengah-tengah keadaanku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang nyata Bapa. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Benar Tuhanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kita katakan dari awal. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganmu? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber
menerima sembah dan pujian dari kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang tinggal selalu dalam hati kami. Berfirmanlah tengah-tengah kami Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan sucikan kami, kuduskan tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup berbicara tengah-tengah kami Bapa. Kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau bicara sesuatu yang mengerikan. Kalau kita perhatikan bahwa tidak ada kesempatan orang yang tidak berbuah. Tidak ada kesempatan orang yang tidak berbuah. Kalau sebuah pohon yang hanya tumbuh lebat, tapi tidak menghasilkan buah, hari ini kita diingatkan bahwa itu akan dipotong. Karena pilihannya satu adalah berbuah. Kenapa selama ini banyak kesulitan di dalam hidup kita, datang badai, datang keadaan hidup datang yang sulit, bingung, rumah tangga yang berantakan, kehidupan yang berantakan, ekonomi yang sulit, semua sulit karena satu bahwa kita tidak berbuah di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan, saudara perhatikan di ayat 2, bisa ditayangkan Yul. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ikat tuh, setiap ranting yang ada padaku tidak berbuah, dipotongnya. Tuhan tidak ada belas kasihan di situ. Tuhan tidak kemudian, oh iya kamu belum berbuah maka aku akan pelihara kau, tidak. Saya ketika melihat ayat ini Tuhan bukakan, saya mengerikan. Tuhan, saya belum di area itu. Dan saya diajarkan kesulitan-kesulitan di tengah-tengah dunia ini terjadi karena orang itu tidak berbuah. Hanya orang berbuahlah yang dipelihara Tuhan. Saudara tahu ketika seorang petani melihat sudah ada mulai putik di tumbuhannya, apa yang dia lakukan? Dia pelihara. Kalau yang nggak berbuah sekian lama ditanam, dia lihat wah ini nggak berbuah nih, dia tebang. Karena setiap orang, setiap petani berharap bahwa ada buah dari apa yang dia tanam. Begitu juga dengan Tuhan. Setiap apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita,
dan Tuhan mau itu berbuah. Kenapa kita buntu dalam hidup kita? Karena kita tidak menghasilkan buah. Kalau saudara perhatikan, lihat 2 itu di ayat selanjutnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih berbuah banyak. Artinya apa? Yang berbuah Tuhan datangin, Tuhan bereskan, Tuhan dengarkan. Yang gak berbuah Tuhan gak mau tahu, dipotong. Artinya aku tidak mau mataku rusak kalau melihat sesuatu yang tidak berbuah. Apa salahnya pohon ara? Ketika Tuhan datang ke pohon ara itu, gak berbuah. Oke, aku kasih kesempatan sekali. Ketika datang lagi dia berikutnya, dikutuk langsung mati. Apa dosanya? Kalau kita pikir, loh masa Tuhan memaksa saya untuk berbuah? Memang harus. Kalau kita bilang kenapa Tuhan memaksa? Kan ada pilihan, ada free will, ada kebebasan memilih percaya atau tidak percaya. Betul. Tuhan memberikan pilihan kita percaya nggak percaya. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan juga menuntut buah dari setiap apa yang Tuhan tanam. Apa yang Tuhan tanam, kebaikan, berkat, kesehatan, sukacita, dia kasih damai sejahtera, dia kasih kehidupan, dia kasih ekonomi yang baik. Tapi ketika dia tunggu tidak berbuah, maka dia tebang. Ini banyak anak-anak Tuhan bermain-main, seolah-olah ada kesempatan, beribu-ribu kesempatan. Makanya bermain-main. Padahal jelas kalau kamu tidak berbuah dipotong. Gak ada urusan. Udah dikasih kesempatan. Udah dikasih waktu. Tapi tidak berbuah juga Tuhan potong. Makanya saudaraku, coba tanya sekian tahun kau menjadi orang Kristen, buah apa yang sudah kau hasilkan? Apa yang sudah kau hasilkan di dalam hidupmu? Jangan-jangan kau selama hidupmu menjadi troublemaker. Jangan-jangan sepanjang hidupmu kau hanya menjadi orang-orang yang suka menderita, yang pakai perasaan. Dendam berlama-lama bertahun-tahun, gak peduli dengan hidupmu. Kau menyiksa hidupmu dengan pikiran-pikiranmu yang sulit, target-targetmu. Padahal salah satu buah yang Tuhan inginkan adalah apa? Sukacita. Ketenangan, damai sejahtera. Penguasaan diri yang selama ini kau panik. Kita kadang-kadang kita tidak sadar kita main di area itu. Ya. Saudara, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Mungkin banyak orang di luar sana katakan, oh saya nggak perlu Tuhan Yesus, saya nggak perlu menyembah, saya kaya, saya ini. Orang mungkin mengatakan nggak perlu Tuhan juga. Saya bisa berbagi kepada orang-orang yang tidak yang susah dan segala macam. Mungkin kebaikan kau punya, tapi kasih kau tidak punya. Kasih itu lebih dalam. Salah satu tolak ukurnya sederhana. Waktu kau memberi, kau dihina, kau tetap sukacita. Tapi banyak orang gak sanggup dengan itu. Di luar Tuhan gak sanggup. Karena dia bilang apa? Saya sudah berbuat sesuatu, saya sudah melakukan sesuatu, kok saya dihina, kok saya dikecilkan. Sakit hati. Itu kalau orang baik. Karena setiap anak-anak Tuhan main di level orang benar. Ya, makanya di ayat 3 dikatakan apa? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Apakah selama ini firman yang sudah kita dengarkan telah membersihkan kita dari dosa yang selama ini kita pegang? Dari pikiran-pikiran yang selama ini kita biarkan stres susah.
Karena banyak orang tidak lagi fokus kepada Tuhan. Hari-hari ini orang fokus pada apa? Masalah. Yang masalah anaknya, yang masalah suaminya, yang masalah ekonominya, yang masalah orang tuanya, masalah mertuanya. Seolah-olah Tuhan itu tidak kuat. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Orang fokus bolak-balik terhadap keadaan-keadaan. Makanya saudaraku, kita tidak akan bisa berbuah kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan. Di ayat 4, tayangkan lagi Yul. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ketika kebaikanmu muncul dari sesuatu tidak pengenalan di dalam Tuhan. Kau tidak menyembah Tuhan, kau tidak datang, kau tidak percaya Yesus, kau tidak mau datang mengabdi kepada Yesus, maka semua buah yang kau hasilkan itu dianggap sampah. Karena tidak bisa, ini ayatnya jelas, tidak ada orang yang bisa berbuah dari dirinya sendiri. Gak ada. Semuanya harus di dalam Tuhan. Semakin kau tinggal di dalam Tuhan, kau semakin kuat. Kau tinggal di dalam Tuhan, kau semakin sukacita. Kau tinggal dalam Tuhan, semakin kau tenang. Bukan ketenangan ketika suamimu bertobat, anakmu baik, ekonomi baik. Enggak. Kalau itu menjadi patokanmu, maka itu hanya sementara. Mungkin senang kau terima gaji, mungkin senang kau terima uang. Habis itu ketika kau lihat ke kanan, kau lihat suamimu, kau stres. Kau lihat mertuamu, kau stres. Kau lihat dirimu sendiri, kok aku kesepian, gak ada kawan, seperti apa ini? Karena kan seperti itu. Dunia hanya menghasilkan dosa buat kita. Tetapi orang menikmati dunia. Orang menginginkan dunia. Yang harusnya dia menikmati Yesus, menginginkan Yesus, dia gak mau. Malahan lari kemana-mana. Gak mau pegang firman. Padahal firman itu kekuatan setiap orang percaya. Amin. Firman kekuatan setiap orang percaya, tapi tidak mau pegang firman, pegang pikirannya, pegang perasaannya. Saudara, kita harus tahu, kalau firman tidak tinggal di dalam kita, kita tidak makan firman itu, maka semua di dalam diri kita ini penuh kotoran. Mungkin kebaikan orang-orang munafik. Senyum tapi di dalamnya hancur. Dipaksakan senyum. Dipaksakan berbuat baik. Karena ingat firman, oh iya kau harus mengasihi samamu, lalu dia kasih. Tapi habis dia kasih, hatinya kesal. Firman yang tinggal di dalam seseorang akan mengubah orang itu. Firman yang tinggal dalam seseorang akan membuat seseorang itu tahan banting. Dia kan tahan banting. Terhadap keadaan. Terhadap gelombang dalam hidupnya. Firman itu membuat seseorang semakin merindukan Tuhan. Bukan merindukan pingin sukses, pingin masalah selesai, pingin keadaan baik, bukan. Tapi merindukan Tuhan. Karena minggu yang lalu saya sudah ajarkan kepada saudara bahwa segala sesuatu tengah-tengah dunia ini kita dapat itu adalah bonus. Tujuan utama seseorang adalah mencari kerajaan Allah dan menemukannya. Itu yang harus tinggal dalam seseorang. Menemukan. Bagaimana kau bisa menemukan kerajaan Allah kalau kau tidak punya kerinduan mencarinya?
Bagaimana kau bisa menemukan kerajaan Allah kalau kau tidak merindukan Dia, menginginkan Dia secara pribadi? Gak bisa. Kerajaan yang lain mungkin kau inginkan, mungkin kerajaan dunia ini. Kerajaan apa? Penghormatan. Itu yang kau inginkan. Makanya kacau kalau. Kau inginkan kau disayang, faktanya kau gak disayang. Kau menginginkan kau dibaikin, faktanya apa? Kau disakitin. Ya kan? Karena firman Tuhan tidak tinggal di dalam kita. Makanya kalau kita lihat di ayat 5, orang yang tinggal dalam Tuhan semakin berbuah banyak. Semakin banyak berbuah. Berarti terjadi perubahan yang sangat besar dalam hidupnya. Perubahan besar dalam hidupnya. Ketika dia tinggal di dalam Tuhan, dia mengalami perubahan-perubahan yang sangat besar dalam hidupnya. Ngalamin ketenangan, ngalamin sukacita. Yang paling inti mengalami ketulusan hati. Salah satu bukti orang gak tulus, waktu kau bekerja, lalu kau disakitin, kau marah, berarti kau gak tulus. Kalau orang tulus, mau disakitin seperti apapun, dia tetap akan sukacita. Terus orang berpikir, lalu daging saya gimana? Dagingmu harus kau matikan. Makanya Yohanes bilang apa? Biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar. Fakta yang terjadi dalam diri banyak anak-anak Tuhan, Tuhannya semakin kecil dan dia semakin besar. Kenapa? Karena pingin dipuji, pingin dihargai, pingin dikasihi. Habis. Hati-hati saudara, ketika kita mencuri kemuliaan Tuhan. Pujian hanya untuk Tuhan Yesus. Kita gak layak dipuji. Kenapa? Karena kita hanya debu di mata Tuhan. Masa debu dipuji? Yang maha pencipta, yang maha besar gak dipuji? Ini yang terbalik. Kenapa? Firman belum tinggal di dalam diri kita. Makanya saudaraku, bagaimana kita bisa, kehidupan kita bisa berubah kalau kita gak tinggal dalam Tuhan. Kalau kita gak berbuah. Tuhan tidak akan open ya, Tuhan tidak akan datang, Tuhan tidak akan mau mengurusi orang-orang yang tidak berbuah. Gak mau diurusin. Makanya kita bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, karena Tuhan tidak mau ngurusin orang-orang yang sibuk dengan perasaannya, sibuk dengan keadaannya. Tuhan gak mau ngurusin. Kalau dia gak pernah bisa bertobat dari hidupnya, dari hatinya gak pernah bisa bertobat, merasa bahwa wajar saya stres karena suami saya menyakiti atau istri saya tidak peduli, wajar saya marah karena ini anak saya, wajar saya marah karena ekonomi saya susah, keluarga saya gak bantu saya ketika saya susah, wajar saya marah. Semua banyak orang mengatakan hal yang wajar. Tapi pernah gak kau tahu ketika Tuhan bilang, wajar gak kau kubunuh? Gak pernah kita tahu itu kan. Kebaikan mana yang lebih banyak? Tuhan yang mau baik kepada kita atau kita baik kepada Tuhan? Karena banyak orang gak tahu titik itu. Orang tidak tahu kebaikan Tuhan itu sudah dia terima berkali-kali, beribu-ribu, bahkan berjuta-juta kali. Terapi yang selalu diingat apa? Masalahnya, keadaannya, kerumitannya, kesetresannya. Selalu itu yang diingat. Padahal Tuhan sudah berkali-kali memberikan. Inilah kejahatan banyak anak-anak Tuhan. Kejahatan yang sangat luar biasa. Tuhan tidak mau pohon tumbuh tanpa buah.
dihabisin semuanya. Ya. Kalau saudara ingat kisah perempuan Samaria itu, Tuhan bilang apa sama dia? Kalau kau percaya, dari dalam dirimu keluar mata air yang tidak ada habis-habisnya. Itu akan keluar. Makanya ketika orang percaya, maka akan ada sukacita, ada kelegaan, ada kebebasan, ada kepuasan. Tapi kalau kita nggak pernah puas, itu dia masalah. Berarti buah itu tidak pernah tumbuh dalam diri kita. Nggak ada tumbuh. Ya. Karena Tuhan mau buah itu selalu tinggal. Coba lihat 6. Ya ini bicara bukan cuma buah, ya ini bicara hal yang paling sederhana. Barang siapa, coba baca, saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. Mau saudara seperti itu? Saya mau katakan bertobatlah hari ini. Orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, ia dibuang keluar seperti ranting yang kering. Orang yang tidak tinggal. Salah satu orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah bicara tentang apa? Penyembahan, ibadah, persekutuan dengan Tuhan. Baru bisa menghasilkan buah. Hubunganmu dengan Tuhan aja hancur, keadaan hidupmu hancur, keinginanmu akan Tuhan tidak ada, bagaimana kau berbuah? Maka jatahnya adalah kematian. Jatahnya adalah kematian, jatahnya bukan lagi sorga tapi kematian. Padahal Tuhan mengatakan lebih baik aku pergi, aku menyiapkan tempat bagimu. Di sorga tidak ada ratap tangis dan gertak gigi. Tapi kita hanya mendengarkan apa kata Tuhan, tapi kita tidak mengalami sorga itu. Itu pahit. Kenapa hari ini kita mengalami keadaan yang sulit, tidak tinggal dalam Tuhan? Kalau dibilang dicampakkan ke dalam api. Itu yang kita rasakan kan? Benar gak? Yang kita rasakan hari-hari ini seperti dalam api kan? Gelisah, gak tenang, bingung. Gak tahu mau cari kemana. Ketemu pasangan berantem. Jauh dari pasangan rindu. Ya kan? Bingung, sakit kepala, sakit perut, semua sakit, semuanya gelisah terus. Kreativitas gak muncul, otak buntu, gak ngerti ngapa-ngapain, bingung. Akhirnya jadi mayat hidup yang hidup tanpa roh, yang berjalan tanpa roh. Ini dia hal yang paling berat di dalam hidup kita. Makanya kalau di ayat 7 dikatakan orang yang tinggal dalam Tuhan, apa dikatakan? Ayat 7 Yul. Saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Makanya selama ini banyak hal yang kita tidak terima. Kenapa? Firman Tuhan tidak tinggal. Jangan kita puas dengan berkat umum. Kita harus kejar berkat khusus yang Tuhan berikan. Apa itu? Pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Menginginkan Tuhan, bagaimana Tuhan membukakan, mendengarkan suaranya. Membukakan cara. Memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Itu yang tidak didapatkan banyak orang. Berkat umum dapat panas kena panas, dapat hujan kena hujan.
Tapi berkat khusus ketika ada hujan dia dihangatkan. Ketika ada kekeringan dia diberikan air. Itu berkat khusus. Yang diberikan kepada orang-orang yang benar-benar taat sama dia. Makanya di ayat awal tadi, di ayat 2 dikatakan, ketika kau tinggal dalam aku, kau akan berbuah dan kau kubersihkan. Ada intervensi Tuhan. Tuhan selalu akan melihat buah itu dan dia mendatangin. Dengan kata lain Tuhan mau katakan, kalau kau tidak berbuah, I don't care. Itu buat Tuhan bilang, kau gak berbuah, I don't care. Gak peduli aku samamu, kupotong justru kubuang kok. Itu ayat ini bicara itu. Gak ada berbuah, kubuang kau. Gak ada urusan, mati-matilah. Karena banyak orang tidak tahu sisi Tuhan itu Tuhan yang kejam. Orang selalu melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, yang lembut, yang memaafkan, berikan kesempatan. Tetapi banyak orang tidak mengenal bahwa Tuhan itu Tuhan yang kejam juga. Yang tega melakukan orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita lihat-lihat, apa salahnya bangsa Amon? Apa salahnya bangsa Filistin? Tuhan bunuh. Kalau kita bilang apa itu enggak ciptaanku, ciptaan Tuhan. Kenapa dibunuh? Kenapa orang Israel yang dimenangkan? Karena Tuhan tidak peduli di luar orang-orang yang tidak dia sukai. Enggak peduli. Makanya berapa banyak orang GR bahwa Tuhan menyukai dia. Saya mau katakan hari ini saudara-saudara, cek keadaan dirimu. Sudahkah kau berbuah? Sudahkah Tuhan intervensi? Sudahkah Tuhan datang menemuimu? Sudahkah kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Sudahkah sukacita tinggal dalam hatimu? Sudahkah kau punya damai sejahtera, punya ketenangan, punya ketulusan, punya kerendahan hati, punya penguasaan diri? Sudah kita punya. Supaya kita tahu posisi kita. Bahwa ini bukan hanya sekedar store muka ke gereja. Bukannya sekedar ibadah. Tapi itulah dikatakan di ayat terakhir. Demikian kamu adalah murid-muridku jika kamu berbuah banyak. Kalau berbuah banyak, kamu adalah murid-murid Tuhan. Kalau murid berarti diajar. Kalau murid berarti dibina. Kalau murid berarti diperbaharui. Kalau murid berarti diberikan perhatian. Supaya dia mengerti dan dia diajar dengan baik. Sakit kalau kita dicuekin, betul gak? Paling sakit kalau kita dicuekin. Makanya banyak ada teori-teori gereja, teori-teori orang di luar sana. Kalau doamu gak dijawab, berarti apa? Tuhan menunda. Apa sih bahasa-bahasa itu? Saya gak ngerti lagi tuh. Tuhan menunda, Tuhan apa segala macam. Iya kan? Padahal gak ada. Doa itu dijawab. Mau dijawab, tunggu waktunya nanti aku akan memberikan. Tuh dijawab, dia akan jawab dengan benar. Tapi banyak orang karena teori-teori yang berkembang selama ini, oh ya mungkin Tuhan lagi sibuk. Mungkin Tuhan lagi wait and see, entah apalah bahasanya. Apalagi yang dibilang bahasa-bahasa gitu kan. Mungkin Tuhan lagi begini, mungkin ini, semua kemungkinan. Kenapa? Karena kau tidak punya hubungan dengan Tuhan, jadi semuanya mungkin. Kemungkinan, teori kemungkinannya lebih banyak di otak manusia ini. Mungkin Tuhan begini, mungkin Tuhan tebak-tebakan. Firman Tuhan pasti karena dia Allah yang hidup. Amin. Dia Allah yang hidup, tidak ada yang tidak pasti. Tidak ada yang tidak Tuhan jawab. Masalahnya apa? Hubunganmu dengan Tuhan yang retak.
Kau tidak tinggal dalam Tuhan, jangankan boro-boro berbuah, tinggal dalam Tuhan aja enggak gitu. Buah masih panjang kan? Benar enggak? Tinggal dalam Tuhan itu tinggal duduk bersama dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, ini segala macam. Berbuah nanti dulu. Kita masih, Alkitab katakan ini tadi, ayat yang kita baca tadi itu, perikop yang kita baca, tunggu dulu bicara buah. Di awal yang dia bilang buah, di awal sudah dikasih tahu, kalau kau gak berbuah aku potongnya. Tapi di akhir dia katakan, kalau kau gak tinggal dalam aku potong kau katanya. Ini ayat yang sangat luar biasa, kelihatannya biasa. Dulu saya melihat ayat ini, paling Tuhan hanya menggambarkan tentang tinggal dalam Tuhan, berbuah, maka kita akan begini-begini. Tapi hari ini Tuhan bukakan sama saya. Ketika saya melihat khotbah ini Tuhan bukakan. Ternyata sadis juga dia. Ada sisi Tuhan yang dia tunjukkan, inilah kebenaranku mutlak. Enggak kau tinggal, ku habisin kau. Kalau kau berbuah, ku datangin, ku rawat, ku lihat, ku pelihara sampai kau berbuah banyak. Sampai kau mengalami pembaharuan. Itu yang Tuhan katakan. Makanya saudara coba lihat diri kita masing-masing. Sejauh apa yang sudah kita lakukan selama ini? Buah apa yang sudah kita hasilkan? Buah ketekunankah? Atau buah masalah? Buah apa yang kita hasilkan? Kita mulai cek hati kita. Buah apakah? Jangan-jangan tinggal dalam Tuhan perasaanmu semakin peka terhadap omongan orang. Ya kan? Banyak begitu kan? Bukan makin peka terhadap suara Tuhan, tapi makin peka terhadap omongan orang, masalah. Ya, perhatianmu bukan semakin tenang, semakin kepada masalah, semakin kepada keadaan. Makanya stres. Bisa ya, saudara-saudara? Ini kita harus pahami dengan benar. Kalau kau tidak berbuah, kau dipotong. Titik, itu aja. Kau tidak tinggal dalam Tuhan, ada dua hal pesannya. Kalau kau tidak tinggal dalam Tuhan, kau dibuang seperti kayu kering. Kalau kau tidak tinggal dalam Tuhan, kau dipotong, dipisahkan dari Tuhan. Kalau sudah kau terpisah, enggak ada enak perpisahan. Ya, perpisahan enggak enak. Makanya Tuhan marah terhadap perceraian. Karena perceraian itu lambang pemisahan antara manusia dengan Tuhan. Perkawinan adalah lambang menyatunya Tuhan dengan manusia. Tapi ketika orang bercerai, ini yang Tuhan marah. Karena Tuhan mau semuanya harus on the track. Ada penyatuan antara manusia dan Tuhan lewat sebuah perkawinan. Perkawinan dalam roh. Kalau perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan itu adalah gambaran dengan Tuhan. Yang manusia menikah dengan Tuhan. Manusia menyatu dengan Tuhan, itu adalah gambaran. Ya, makanya hati-hati saudara-saudara, pikiran akan membuatmu jauh dari Tuhan. Perasaan akan membuatmu jauh dari Tuhan. Perasaan akan membuatmu merasa tidak dihargai, merasa tidak dikasihi, merasa tidak dipeduli, itu perasaan. Tapi yang Tuhan mau adalah kau memakai hatimu, memakai pikiranmu dan mengerti bahwa sepanjang hari Tuhan sudah menyertai engkau. Amin. Tuhan menyertaimu. Lihatlah cara Tuhan menyertaimu. Kalau kau masih bisa hidup, kau masih bisa makan di tengah-tengah keadaanmu yang serba minim, yang serba susah, itu membuktikan ada Tuhan yang lagi mengamatimu.
Tinggal kau mau tinggal dalam dia supaya berbuah atau kau keluar dari Tuhan. Pilihan di tangan masing-masing. Amin. Ya, pikirkan dan lakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Yang pasti kalau kau tinggal dalam Tuhan, kau akan berbuah banyak. Kau akan menjadi sebuah pribadi yang tangguh, yang kuat, yang sukacita, yang ingin Tuhan. Selalu pernah saya katakan, kita anak-anak Tuhan harus masuk menjadi ring satunya Tuhan. Ring satu bicara apa? Kedekatan, hubungan emosional. Kita mengerti apa yang diperintahkan buat kita. Jangan berada di nomor 10, di nomor 20. Dan jangan kita berpikir bahwa semua biasa-biasa saja. Kalau orang mengatakan kalau semua jadi ring satunya Tuhan, siapa ring duanya? Bodoh amat. Kita gak ada mikirin, Tuhan aja gak mikirin kok. Pokoknya yang berbuah ku rawat, ku pelihara. Ku buat semakin banyak berbuah. Yang lain gue tebang. Ya, saudara, mari kita belajar untuk ngecek diri kita masing-masing. Membersihkan banyak keadaan-keadaan kita. Potong perasaan kita, potong semua pikiran kita. Jadilah orang yang takut dengan Tuhan. Orang yang tinggal dalam Tuhan, semakin dia punya masalah, semakin dia teriak Tuhan. Bukan semakin mabok, semakin narkoba, bukan. Orang yang tinggal dalam Tuhan, semakin keadaan berat, semakin dia bertekun lagi, semakin kuat lagi. Bukan lari. Bukan pergi mencari yang lain. Bukan mencari ketenangan di luar sana. Ketenangan setiap orang percaya hanya di dalam Yesus. Titik. Amin. Ya. Coba kita katakan bersama-sama. Ketenangan orang percaya hanya di dalam Yesus. Satu lagi. Ketenangan orang percaya hanya di dalam Yesus. Amin. Itu yang kita pegang. Di luar itu tidak ada. Makanya saya mau katakan buat saudara, jangan pernah lari dari kebenaran Tuhan. Karena ada satu ayat mengatakan, carilah Tuhan selagi dia bisa ditemukan. Berarti ada saatnya Tuhan tidak bisa ditemukan. Artinya kesempatan kita hari ini, kita sehat, kita kuat, kita masih bisa berpikir normal, carilah Tuhan sekuat-kuatnya. Temukan dia, tinggal di dalam Tuhan dan berbuahlah. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu yang mungkin menyakitkan Tuhan. Mengagetkan kami. Engkau mengatakan kami harus tinggal di dalam buah-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Kami harus nempel dengan pohon-Mu, kalau enggak Engkau akan memotong kami. Tuhan Yesus, biarlah belas kasihan-Mu yang melampaui segala akal turun atas kami. Menguatkan, membaharui kami, membuat kami menjadi orang-orang yang takut akan Engkau. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang menegur kami, menguatkan kami. Kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami mau tinggal dalam Engkau. Ampuni kami yang selama ini kami melarikan diri Tuhan. Kami lari dari kehendak-Mu, kami lari dari semua yang menghimpit kami. Yang harusnya kami duduk diam di hadapan-Mu, mencari jawaban-Mu, mencari wajah. Supaya kami semakin melihat kemuliaan demi kemuliaan. Rawatlah kami Tuhan supaya kami berbuah. Kami menyesali semua keadaan kami. Kami menyesali Tuhan. Kami menyesali semua hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, kasih-Mu yang panjang sabar yang mengubah kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami. Firman-Mu pelita bagi kami Tuhan, yang menerangi setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan aku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdiri, kita katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Beri kemuliaan bagi Kristus Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terang bagi jalan. Terang bagi jalanku Tuhan, firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami mau bersukacita dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bagai Raja Wali yang terbang, kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan. Mari kita bersukacita dalam Tuhan. Kita katakan, bagai Raja Wali yang terbang. Oh Yesus Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh Yesus Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah naungan sayap-Mu.
Tuhan melintasi badai hidup karena kita tinggal dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersuka cita, tetap bersuka cita karena Dia Allah yang sanggup melakukan. Amin. Kita mau katakan dari hati kita, Allah sanggup melakukan apapun. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di
kedua tanganmu, mari tutup ibadah kita. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang memelihara kami. Engkau yang menanam dan merawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tangan-Mu yang kuat dan panjang buat kami. Ambillah semua Tuhan kegelisahan kami. Ambillah semua beban kami, Engkau ganti dengan sukacita yang kuat. Engkau berikan damai sejahtera yang besar, supaya kami semakin melihat kemuliaan-Mu. Biarlah tangan-Mu menyatu atas tangan kami, dan tangan-Mu Kau tumpah atas kepala kami, dan Engkau memberkati kami. Berkat embun pagi turun atas-Mu, sukacita turun atas-Mu, damai sejahtera turun atas-Mu, kekuatan turun atas-Mu. Dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dari Roh Kudus Roh Allah, dalam Yesus Kristus darah yang tercurah bagimu, dalam Roh Kudus Roh Allah yang kuat, yang menopang dan memelihara engkau, sampai Tuhan menjemputmu. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Mari kita siapkan persembahan kita.